Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Raffi atau bintang YouTube aku sedang Indonesia dan episode Solo and Tips 3 ya. Di episode pertama ini kali saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengolah barang elektronik agar tidak cepat rusak gini. Setiap kali kita membersihkan rumah, kita pasti tidak pernah ketinggalan untuk mengolah barang-barang berharga, terutama barang elektronik. Banyak sekali barang elektronik yang akan kita lap ya, tapi tanpa kita sadari kalau kita mengolah dengan cara yang benar itu juga bagian rusak. Jadi sebenarnya ada kaidah mengolah barang-barang elektronik itu untuk menghindari dari debu, dari kotoran yang ada di barang elektronik tersebut. Jadi ini menyebabkan pengaruh, dan jika debu-debunya masuk ke dalam garis tersebut bisa mengakibatkan korsleting listrik kalau tidak dibersihkan. Tapi kalau bagian dalamnya tidak perlu dibersihkan karena hanya butuh ahli profesional saja yang bisa mengolah barang elektronik tersebut. Jadi sebenarnya kita jadi sebenarnya barang elektronik itu juga harus perlu di lap dengan baik supaya tidak cepat rusak. Maka biasanya seperti pengalaman waktu dulu-dulu kan, kenapa laptop aku keyboardnya rusak? Karena tuh mengelapnya itu pasti tidak benar, atau karena menggunakan kain atau lap yang terlalu basah. Nah, jadi ada beberapa tips bagaimana cara mengelap barang elektronik yang baik dan benar. Yang pertama adalah sediakan kain yang terpisah untuk melap barang ya, dan untuk mengelap barang elektronik ya. Kalau untuk mengelap barang itu tuh, pertama-tama harus dikucek dulu lapnya, kemudian diperas sampai benar-benar kering. Maksudnya, jadi kenapa kalau basah? Karena kalau basah itu bisa menyebabkan kerusakan elektronik nih secara tidak langsung. Jadi harus diperas sampai benar-benar bersih, dikucek dengan benar ya, diperas sampai airnya benar-benar tidak menetes. Jadi sampai benar kering. Kemudian sekarang kemudian cara mengelapnya. Untuk barang elektronik seperti TV, kulkas dan yang lainnya, karena harus separkan terlebih dahulu dari sisi atas ke sisi bawah. Jangan masuk ke bagian pinggiran dalamnya, juga harus dilap supaya bisa dari debu. Bersihkan juga speakernya, terus kemudian ketutup kulkas bagian belakangnya juga. Kemudian barang seperti kipas. Mungkin kalau kipas yang paling mudah untuk digunakan elektroniknya adalah kipas lantai. Kenapa kalau kipas yang di langit-langit? Karena itu memerlukan tangga guys, karena itu bisa berbahaya bagi kita kalau tidak hati-hati, karena bisa makin terlepas. Kemudian untuk berikutnya, untuk barang seperti ponsel, HP, tablet itu harus menggunakan kain khusus yang kecil. Jadi jangan gunakan tisu basah untuk mengakibatkan kelainan pada layar seperti layarnya gelap atau pelan. Jadi harus pastikan dimatikan terlebih dahulu ponsel maupun tablet, karena tidak boleh digunakan menyala karena untuk mencegah terjadinya belahan pada listrik karena akibat air tersebut. Lap dengan pelan baik-baik ya, terutama pastikan kalau kondisi juga layar pelindung tablet, ponsel dan PSP-nya pun atau PSP kita juga harus dibersihkan tapi jangan sampai terkena, karena supaya nanti kenapa pengaruh nih, karena kan layar pelindung itu penting untuk ponsel, HP, terus tablet, iPad, gadget itu juga harus dilap supaya tidak ada debu-debu karena bekas selama terlalu lama. Tetapi kalau jaga dengan pelan-pelan sepertinya supaya tidak cepat robek ataupun tidak cepat, maksudnya robek itu jadi kan membutuhkan biayanya, kan harganya kan cukup mahal, jadi harus pelan-pelan ngelapnya, terutama bagi PSP ya. Pastikan PSP dalam kondisi mati ya. Ngelap perlahannya tuh jangan sampai biarkan kristal pelindung layarnya itu tidak terbuka, harus tertutup supaya tidak bisa debu dan agar tidak merusakkan pada konsolnya. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang ketiga udah untuk barang elektronik kecil. Kalau yang keempat, seperti ketika barang elektronik lain seperti barang konsol itu juga seperti Xbox dan PS Nintendo ya. Itu kalau PS2 itu jangan sampai ketika menyatu, jangan menyentuh bagian optik ya. Kenapa? Karena aku pertama kali pengalaman ke PS2 itu kan sering kali rusak karena pada optik. Jadi harus mau tidak jadi mengelapnya itu jangan di bagian dalam, sebaiknya jangan bagian CD-nya, cukup di bagian luarnya ataupun terutama bagian kipas pada PSP-nya supaya tidak cepat debunya tidak menempel pada di dalam PS tersebut, PS2 tersebut, baik itu PS1 sampai PS5. Apalagi bagi Xbox juga jangan terlalu keras melakukan harus permukaannya, termasuk jangan masuk bagian sini supaya tidak cepat rusak dan debu mengakibatkan ini juga sinar lampu merah pada ponsel itu tetap berkedip terus menerus. Maksudnya yang merah-merahnya ya, bukan yang kuningnya ya. Dan yang keempat untuk barang seperti komputer atau laptop ya. Kalau untuk PC
Pastikan CPU-nya juga harus dilap ya supaya tidak menghindari debu. Kita juga dengan keyboard harus tekan perlahan-lahan dengan bagian kecilnya saja dan jangan bagian tombol-tombolnya supaya meningkatkan kenyamanan dalam menekan proses selesai dibereskan. Begitu juga dengan laptop seperti itu. Terutama layar laptop dan PC itu juga harus dilap dengan menggunakan kain yang agak kering, agak basah supaya layarnya tidak cepat ngeblank ya. Tidak ngeblank dan mengakibatkan kerusakan pada ininya. Dan alat elektronik profesional seperti printer, mouse, dan speaker juga harus dilap supaya terhindar dari debu. Kalau bagi mouse jangan sampai keterlaluan bereskan, apalagi seperti banting-banting ya. Cukup mengelapnya dengan selembutnya aja lah, selembutnya supaya debunya cepat masuk ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting, ketika untuk yang paling penting adalah barang elektronik pembantu komponen lainnya adalah seperti controller, remote AC, remote TV, itu juga harus dibersihkan dengan sepenuhnya aja. Kalau remote controller itu jangan sampai biarkan sang atau jangan biarkan jatuh karena mengakibatkan konsol jadi rusak. Maksudnya dengan mudah pecah karena kan controller itu kan baik itu PS2 atau PlayStation atau Xbox kan mudah pecah nih, mudah retak, jadi harus pelan-pelan mengenapnya dan sampai jatuh. Karena dengan batu kita perlu bantuan dengan kabel, apalagi dengan adanya kabel. Pastikan juga kabelnya harus dilipat terlebih dahulu, dicopot. Pastikan kabel penyambung kontrolernya itu dicabut terlebih dahulu sebelum dilap supaya tidak debu ya, karena takutnya nanti kalau kita bisa jatuh. Oke, jadi beberapa sebenarnya tujuan penting dari barang elektronik itu sangat penting bagi kita sebagai pengguna ya, agar bisa mengakibatkan kenyamanan untuk bekerja, bermain game atau menonton TV itu menjadi nyaman. Oh iya, satu lagi jangan lupa juga untuk membersihkan komponen elektronik seperti radio dan DVD player supaya tidak cepat debu, apalagi untuk kenyamanan untuk hiburan ya. Ini sebenarnya satu lagi ini untuk bagian terakhir. Nah, jadi mau tidak jadi kalau selama membersihkan pesan buat kalian, selama membersihkan rumah, ketika membersihkan posisi harus lakukan dengan kain yang bersih dengan sebaik mungkin ya, supaya tidak cepat rusak, sehingga kalian semua akan menjadi berguna bagi kita semua sebagai pengguna elektronik yang paling berharga. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa follow sosial media aku, komen dan tulis ke channel aku di sini untuk lebih tahu apa tujuan lain dan dari mengelap barang elektronik dengan cepat rusak dan bagaimana cara mengelap barang elektronik menurut versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.